Selamat siang, program Kaltim Headline Siang hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Petugas kepolisian Samarinda Seberang bertindak cepat terhadap seorang nenek asal Kabupaten Goa karena terlantar. Transfer pusat ke Kaltim baru 17% dan semestinya sudah 25%. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Adanya wabah virus corona saat ini mempengaruhi APBD Kaltim dan 10 kabupaten kota. Hal ini dianalisa oleh pakar ekonomi Universitas Mula Warman Haji Sofyan Effendi. Kemungkinan akan terjadi penurunan penerimaan asli pendapatan daerah. Berikut informasinya. Wabah virus corona diprediksi akan menggerogoti APBN. Pada gilirannya juga akan berkontraksi pada APBD Kaltim dan 10 kabupaten dan kota daerah ini. Pakar ekonomi Unmul Haji Sofyan Effendi menganalisa kemungkinan terjadi penurunan penerimaan 1-3 triliun rupiah. Salah satu masalah lantaran konfigurasi APBD kabupaten dan kota di Kaltim masih dalam kondisi sakit. Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman itu berpendapat, saat ini struktur PAD di kabupaten dan kota masih sekitar 10%, sehingga harus disuntik oleh dana perimbangan keuangan sebesar 90%. APBD yang sehat itu adalah APBD yang semakin kecil dana dari APBN. Semakin kecil dana dari APBN itu artinya infus semakin kecil. Nah, kalau infus itu semakin banyak, maka namanya juga orang diinfus. Itu adalah orang yang sakit. Nah, sama dengan APBD. Di kabupaten kota itu APBD, konfigurasi APBD itu 90% dari inpusan APBN, hanya 10% PAD, pendapatan asli daerah. Padahal mestinya yang bagus itu adalah tidak diinpus, dibalik. Ya, paling tidak dibalik itu 50-50 lah kalau memang tidak tercapai secara drastis. Paling tidak 50% PAD, 50% dana transfer. Sampai pada hari ini 76 tahun Indonesia merdeka, kondisinya masih seperti itu. Ketergantungan kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Untuk konfigurasi APBD Kaltim, menurut Haji Sofyan Effendi, kondisinya sudah membaik. Karena PAD telah mengisi sekitar 51% APBD dan 49% dari perimbangan keuangan. Namun dalam situasi pandemi COVID-19, penerimaan sudah pasti anjlok, sehingga APBD bakal terkoreksi tajam. Penurunan penerimaan asli daerah terjadi dari pembayaran pajak kendaraan dan alat berat, ketika harga-harga tambang jatuh juga, seperti migas dan batu bara, maka dampak lain akan terikut. Menurut Haji Sofyan Effendi, dibutuhkan inovasi dari pelaku-pelaku ekonomi di pemerintahan. Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan terobosan untuk menaikkan pendapatannya. Dia mengkritisi masih banyaknya penghambat penerimaan daerah, seperti kantor-kantor usaha yang berusaha di Kaltim, tapi berkantor di Jakarta sehingga pembayaran pajaknya dinikmati oleh Jakarta. Saya setuju, external shock itu setiap saat terjadi. Extraordinary itu setiap saat terjadi. Oleh sebab itulah makanya kreativitas daripada OPD yang mencari duit nih. OPD yang mencari duit itu kan Dinas Pendapatan Daerah beserta keterkaitannya dengan OPD link yang lain begitu. Karena Dispenda juga tidak dapat berdiri sendiri juga karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang melibatkan OPD yang lain. Dan ini harus kompak begitu. Jangan sampai ada peraturan dari Dispenda dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, OPD yang terkait dengan itu malah memitigasi. Nggak bisa seperti itu harus solutif, harus saling mendukung sehingga betul-betul PAD kita meningkat. Nah, kalau saja kreativitas ini tidak muncul, biasanya kreativitas itu muncul disertai dengan peraturan daerah atau minimal peraturan kepala daerah. Disiapkanlah insentif-insentif agar kita lebih gampang untuk investasi, para investor yang berada di dalam dan luar negeri diberikan kemudahan-kemudahan, dan itu hubungannya dengan badan perizinan. Nah, efek daripada gampangnya mereka melakukan
investasi itu, maka penyerapan lapangan kerja juga terbuka. Pada akhirnya pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Nah, value creation seperti ini harus memang terbangun. Tim Kaltim TV melaporkan. AS Tomajadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, rakyat Kaltim harus optimis pembangunan ibu kota negara tetap dilaksanakan meski badai COVID-19 sedang terjadi. Menurut pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman Haji Sofyan Effendi adalah naif sekarang dimunculkan persepsi beberapa pihak yang ingin menggagalkan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman balik mengkritik pandangan beberapa pihak yang muncul di media, yaitu menginginkan perpindahan ibu kota negara dibatalkan. Walaupun dia mengaku sangat menghargai perbedaan pendapat, tapi mestinya alasan ingin menggagalkan punya landasan berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks keilmiahan, perbedaan pandangan itu biasa-biasa saja. Nah, memang di dalam media sosial ada press release dari rekan saya, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang menginginkan batalkan IKN karena berpotensi terhadap pemberatan keuangan negara, berpotensi terhadap penyimpangan, kemudian juga pada akhirnya itu tidak membuat pemerataan pembangunan. Nah, pada akhirnya saya juga melakukan kontra rilis dan saya share di beberapa media sosial yang mungkin teman-teman sudah membaca, bahwa kami di Kalimantan Timur tidak seperti itu. Banyak hal yang bisa kita debatkan di sini kalau kita mau berbicara tentang contoh, kita bahas secara detail. Yang dirilis itu adalah persoalan potensi yang berhubungan dengan beratnya beban keuangan negara atau APBN. APBN itu kan hanya 19,5% saja. Selebihnya melalui mekanisme swasta dan KPBU. Oke, katakanlah ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan misleading di KPBU itu. Nah, kemudian itu dijadikan sebuah justifikasi untuk menggagalkan IKN. Saya pikir itu sangat naif sekali. Haji Sofyan Effendi melihat keputusan pemerintah dalam perpindahan ibu kota negara ini ibarat gerbong kereta api cepat yang menyelesaikan masalah Indonesia yang akut sejak dulu. Soal kesenjangan pembangunan, kemiskinan, pemerataan penduduk, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Jika selama ini ada kekhawatiran perpindahan ibu kota akan menyebabkan warga Kaltim hanya sebagai penonton, menurut Haji Sofyan Effendi itu pemikiran aneh. Saya agak sedikit sulit menerima pandangan teman-teman bahwa pada akhirnya kita warga Kalimantan Timur terpinggirkan. Kita menjadi penonton di negeri sendiri kalau memang tidak ada solusi dan kita tidak melakukan apapun. Bisa jadi kita menjadi penonton, tapi kita harus by the side. Kita harus membuat sebuah perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di dalam IKN ini. Berapa ribu orang tenaga sopir yang harus dibutuhkan? Berapa ribu orang tenaga pemasangan dan pemeliharaan AC yang dibutuhkan? Berapa puluh ribu orang tenaga kuliner, kantin yang dibutuhkan di seluruh kementerian? Berapa ribu orang satpam yang harus dibutuhkan? Berapa puluh ribu orang tenaga kerja pada saat membangun konstruksi itu semua? Apa itu harus diimpor dari Jakarta? Apa itu harus diimpor dari Surabaya atau diimpor dari daerah-daerah lain? Aneh. Itu persoalan yang low tech, persoalan yang tidak tinggi teknologi. Itu persoalan yang gampang kita lakukan kalau kita memang mau melakukan sesuatu. Karena itu, perlu persiapan semua stakeholder Kaltim menyiapkan semua itu. Dia menyinggung bagaimana usaha dari Bupati Penajam Pasir Utara yang mulai melangkah menyiapkan sumber daya manusia menyambut ibu kota negara itu. Alhamdulillah, Pak Abdul Ghafur Masud, Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, sudah menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka itu semua. Mengisi itu semua. Jadi sekarang Penajam Pasir Utara melakukan kerjasama dengan beberapa BLK
serta beberapa lembaga swasta lainnya untuk menyiapkan pelatihan dari berbagai macam kebutuhan itu tadi. Ada pelatihan menjahit yang berhubungan dengan konveksi. Kita akan berusaha nanti akan ada konveksi di mana seluruh kebutuhan baju dinas, uniform, seluruh aparatur sipil negara yang 1,5 juta akan dipindahkan itu tidak perlu lagi mendatangkan dari Sidoarjo. Tidak perlu lagi mendatangkan dari konveksi yang berada di Tangerang, Jabodetabek, tapi itu konveksi itu berada di Penajam Pasir Utara. Ada ribuan orang yang terlibat di situ dan kita akan menyiapkan mesinnya sehingga pada akhirnya di Penajam Pasir Utara itu ada pabrik konveksi yang menyiapkan itu semua. Beras yang berhubungan dengan suplai beras akan ada rice processing unit nanti, pabrik beras yang kita akan siapkan melalui mekanisme BUMDes sehingga pada akhirnya ribuan petani akan terlibat di dalamnya untuk kemudian beras itu keluar dalam bentuk yang sudah dikemas, yang bagus, yang kemudian bisa berada di mal-mal dan seterusnya dan seterusnya. Ada pelatihan satpam, ada pelatihan sopir nanti yang kami bekali dengan SIM. Dan pada posisi awal ini untuk biaya pelatihan itu kami baru menganggarkan 6 miliar rupiah di 2020 dan insya Allah di 2021 Pak Bupati Abdul Ghaffur Maskud akan meningkatkan lagi biaya-biaya pelatihan itu secara signifikan. Tim Kaltim TV melaporkan. Seorang nenek asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dijemput petugas kepolisian Samarinda Seberang karena terlantar. Suhu tubuhnya tinggi dan bergejala seperti terpapar virus corona, membuat petugas kepolisian bertindak cepat menghubungi tim gugus tugas penanganan COVID-19. Berikut informasinya. Cerita awalnya dari laporan warga, ada seorang nenek Jumat malam 10 April 2020 terlantar di Jalan APT Pranoto. Karena hari mulai gelap, petugas mendatangi dan menanyakan arah tujuannya. Kapolsek Samarinda Seberang Kompol Sukowidodo menceritakan, nenek dengan nama KTP Haji Bunia Hamid berusia 71 tahun sedang menuju Kabupaten Berau menemui keluarganya. Dia berangkat dari rumahnya beralamat di Komplek BTN Graha Kalegoa, Desa Menggalu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Perjalanannya ke Balikpapan dengan maksud melanjutkan ke Berau. Namun sampai di kota Samarinda sudah malam sehingga dia tidak tahu harus menuju arah mana lagi. Saat itulah kemudian petugas polisi datang. Jadi hari Jumat kemarin sekitar jam 18.00 ada warga yang menginformasikan ke Polsek seorang ibu terlantar. Setelah dapat informasi tersebut, anggota mengambil ibu tersebut dia diamankan di Polsek. Ternyata ibu tersebut selama 2 malam di Polsek mengalami demam dan badan menggigil. Setelah kita tanyain dari perjalanan dari mana dan KTP diketemukanlah ibu tersebut ternyata dari Goa, Sulawesi Selatan. Melihat kondisi demam tinggi itu, petugas kepolisian menghubungi tim gugus tugas penanganan COVID-19 melalui call center 112. Sampai akhirnya petugas dari tim gugus tugas dan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang. Nenek itu kemudian dilarikan ke RSUD IA Muiz untuk dirawat. Sejauh itu belum diketahui apakah nenek ini tertular virus corona atau tidak. Ibu tersebut dibawa ke rumah sakit oleh tim gugus depan dan di sekitar Polsek dilakukan penyemprotan oleh BPBD. Tim Kaltim TV melaporkan.
Pelacakan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kaltim terhadap peserta istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan baru sekitar 50% peserta dari Kaltim yang terdeteksi. Dari jumlah itu, sudah 31 orang dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan. Pelacakan atau tracing terhadap peserta Ijtima Tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terus menunjukkan adanya pertambahan kasus. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur mendeteksi update pada hari Senin 13 April 2020 bertambah 2 orang lagi berstatus PDP. Sebagai informasi, data yang dikonfirmasi tim gugus tugas COVID-19 menyangkut warga Kaltim yang mengikuti acara Ijtima di Kabupaten Goa sebanyak 1.300 orang. Sementara hasil tracing baik yang melaporkan sendiri melalui call center 112 maupun hasil penelusuran tim baru bisa menemukan 688 orang. Dari 688 yang dilakukan pemeriksaan awal, diketahui 152 dinyatakan ODP dan disarankan melakukan isolasi mandiri. Sementara 31 orang dinyatakan PDP dan 9 orang dinyatakan OTG. Penambahan 2 kasus baru berstatus PDP di klaster Goa menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam telekonferensi dengan wartawan pada hari Senin 13 April 2020 adalah laki-laki berusia 46 dan 37 tahun dari Kutai Barat. Keduanya sudah masuk ruang isolasi yang disiapkan pemerintah setempat, yakni Asrama Dispora Kubar. Dari hasil rapid test pertama, hasilnya negatif. Tapi ketika dites untuk kedua kalinya, hasilnya reaktif COVID-19. Terkait dengan penambahan PDP, 2 kasus di Kutai Barat, ini adalah laki-laki usia 46 dan 37 tahun. Merupakan pelaku perjalanan dari Goa, ya, dengan memiliki keluhan demam, batuk, dan pilek. Dari hasil rapid test, yang pertama hasil negatif, tapi rapid test kedua pengulangan dalam 10 hari berikutnya menunjukkan reaktif terhadap COVID-19. Selanjutnya, kedua orang ini dilakukan rawat isolasi di asrama Dispora, dan kondisinya juga semakin membaik. Selanjutnya, terakhir, ya, konfirmasi terkait dengan data terkonfirmasi, data sembuh dan juga meninggal. Hingga hari ini yang terkonfirmasi masih tetap 35 orang, yang sembuh ada 6 dan meninggal ada 1 orang. Selanjutnya terkait dengan perkembangan klaster Goa, ya. Hingga hari ini ada penambahan untuk pelaku perjalanan, hal ini jadi total ada 688 orang. Yang konfirmasi masih tetap 7 orang. ODP ada 152 orang. PDP ada 31 dan OTG ada 9. Dengan pertambahan 2 kasus PDP, maka saat ini di Kaltim terdapat total 269 kasus. Di antaranya 86 kasus masih menunggu proses hasil swab di laboratorium, sedangkan jumlah pasien positif terpapar virus corona masih 35 orang, sembuh 6 orang, dan 1 meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tanda-tanda bakal berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah Kalimantan Timur mulai terbukti. Masuk triwulan pertama sampai akhir April ini, Kaltim baru menerima 17%. Padahal semestinya sudah 25%. Berikut informasinya. Kekhawatiran pandemi COVID-19 berdampak pada penerimaan transfer daerah dari pemerintah pusat. Mulai terjawab, laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kaltim saat rapat telekonferensi dengan Bapenda dan Komisi 2 DPRD Kaltim menyebutkan, transfer dari pemerintah pusat baru 17% dari yang semestinya 25%. Sejauh ini, pemerintah maupun DPRD Kaltim masih optimis APBD Kaltim tahun 2020 sesuai yang ditetapkan, yaitu sebesar 11,75 triliun rupiah. Walaupun diakui ada dampak dari situasi saat ini, di saat virus corona mewabah, namun diharapkan tak terjadi perubahan besar penerimaan dari pemerintah pusat. Dari BPKAD, kita mendapatkan informasi, memang ini sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan daerah. Sampai dengan saat ini, kita baru mendapat transfer dari dana pusat itu 17%. Yang seharusnya pada triwulan pertama ini kita sudah menerima 25%. Jadi uang masuk itu baru 7%. Kemudian dari Dinas Pendapatan sendiri, kehilangan pendapatan yang tadinya bisa dapat 7-9 miliar setiap hari, sekarang tersisa hanya sekitar 100-an juta. Dari 500 turun terus, sekarang hanya 100 juta karena pembayaran pajak-pajak yang biasa dilakukan oleh wajib pajak itu terhambat karena harus ke Samsat dan Samsat ditutup. Nah, tadi kita menyarankan ada improvisasi atau terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dispenda supaya pembayaran ini tetap dilakukan, apakah bisa melalui bank atau sosialisasi terhadap online. Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Universitas Mula Warman, Aji Sofyan Effendi, memprediksi pandemi COVID-19 akan berdampak pada transfer pemerintah pusat ke kas Pemprov Kaltim sebesar 1 hingga 3 triliun rupiah. Hal itu disebabkan pemerintah pusat mungkin berjaga-jaga jika situasi pandemi semakin memburuk, sehingga anggaran APBN difokuskan untuk pengobatan dan membantu ekonomi masyarakat yang terdampak. Nah, sampai pada hari ini saya mendapatkan info tadi bahwa ada potensi terjadinya penurunan 1-3 triliun. Ya, saya menyadari potensi terjadinya 3-3 triliun itu karena memang dari sektor pajak, terutama pajak yang berhubungan dengan subunsur alat-alat berat itu kalau tidak salah. Kita mengetahui alat berat itu kan dipergunakan untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, begitu sumber daya alam ini terjadi penurunan, kita jangankan mau membayar pajak alat berat, orang sebagian besar perusahaan di bidang batu bara saja mem-PHK-kan karyawannya. Puluhan ribu orang kan karyawan sudah di-PHK di sektor batu bara ini. Bagaimana mungkin mau membayar pajak segala alat berat yang ratusan banyak. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil. Lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan
api kecil. Setelah 30 menit, kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Semangat bergotong royong melawan virus corona juga ditunjukkan perusahaan tambang terbesar Indonesia PT Kaltim Primakol. Mengurangi beban pemerintah yang membutuhkan rapid test dalam jumlah besar, perusahaan itu mendatangkan sebanyak 8.000 pieces. Berikut informasinya. Selain perusahaan swasta seperti KPC di Sangatta Kutai Timur, gerakan gotong royong juga ditunjukkan Partai Demokrat. Salah satu kadernya, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Irwan Veko, menyalurkan alat pelindung diri 40 pieces, vitamin dan minuman sehat untuk kalangan medis di Rumah Sakit Awai Syarani, Samarinda. Sasaran penyaluran bantuan kepada tenaga medis sebagai rasa simpati dan terima kasih masyarakat karena perjuangan tim medis di garda depan penolong pasien COVID-19. Kita mengetahui sendiri bahwa masalah COVID-19 ini menjadi masalah kita sebagai bangsa ya. Artinya kita sebagai anak bangsa harus bersatu, kemudian saling bahu-membahu guna menjadi bagian-bagian untuk dapat menyelesaikan masalah COVID. Kita tahu tenaga medis butuh support kita sebagai anak bangsa. Atas dasar itu kemudian hari ini kita menyalurkan bantuan Haji Irwan SPMP, anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, berupa alat perlindungan diri itu sekitar 40, ada minuman suplemen vitamin C sekitar 192 botol, ada susu beruang 240 botol, kemudian ada sarung tangan berupa sarung tangan plastik itu sekitar 500 buah, 500 pasang sarung tangan plastik. Nah, hari ini kita sudah ada bertemu dengan pihak humas dari Awai Syarani, salah satu rumah sakit rujukan di Kota Samarinda untuk penanggulangan COVID. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dan dapat menawarkan bantuan untuk tenaga medis di Awai Syarani Kota Samarinda. Sudah diberikan donasinya ini, dan ini semua nanti akan kita subsidikan ke teman-teman kami di belakang yang merawat pasien COVID-19, juga yang sudah terindikasi positif maupun PDP, nanti akan kita salurkan semua bantuannya, karena memang ini sangat kita perlukan untuk mendukung pelayanan kami di AWS. Dan saya terima kasih sekali ini sudah diberikan sumbangan, dan ini saya sudah terima. Terima kasih banyak. Di Sangatta Kutai Timur, Bupati Ismunandar menerima bantuan dari manajemen PT Kaltim Primakol. Perusahaan tambang batubara itu menyerahkan alat pelindung diri lengkap, yaitu baju, sarung tangan, masker sebanyak 300 pieces, juga rapid test yang segera datang sebanyak 8.000 pieces. Itu kemudian nanti rapid test juga diadakan 8.000 rapid test yang akan diadakan sampai akhir bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan atau Mei kita udah datang di sini untuk rapid test. Gerakan sosial itu disambut Bupati Ismunandar. Dia mengingatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dibutuhkan kerjasama semua pihak, membantu upaya pemerintah dalam penyembuhan pasien maupun memutus mata rantai penyebaran. Terima kasih kepada PT KPC yang sudah berpartisipasi, termasuk nanti 8.000 rapid test yang akan diserahkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita harapkan COVID-19 cepat keluar dari Indonesia. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.